Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami mahasiswa manajemen dari Universitas Internasional Batam. Jadi dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester kami dalam mata kuliah pemasaran jasa dan sistem informasi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cedric Zakaria dengan NPM 1941105. Nama saya Hadinanto, NPM saya 1941090, saya dari kelas 3 MNMB. Semuanya, perkenalkan nama saya Joycelyn, NPM 1941008. Halo, perkenalkan nama saya Krisnayanti, NPM 1941162. Halo, perkenalkan nama saya Ricky dengan NPM 1941097. Halo, nama saya Sucipto dengan nomor NPM 1941140. Hai, nama saya Sophia Lawrence dengan NPM 1941019. Nama saya Tomenglo, NPM saya 1941207. Jadi, proyek ujian tengah semester dari mata kuliah ini adalah bersifat kelompok. Kami membuat nama proyek kami adalah Smartphone Accessories Go Online, yang artinya menjadikan aksesoris dari smartphone ini memasuki dunia online, baik dalam hal perdagangan, pemasaran, maupun hal-hal lainnya. Anggota kami berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan, di mana saya sendiri merupakan ketua dari kelompok ini. Baiklah, kami akan memulai presentasi dari proyek ujian tengah semester kami dalam mata kuliah pemasaran jasa dan sistem informasi manajemen yang berjudul Smartphone Accessories Go Online. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang UMKM ini. UMKM ini bernama Waktu Smartphone Accessories, dan pendiri dari UMKM ini adalah Ibu Lijani yang sudah berdiri sejak tahun 2008 sampai sekarang. Letak dari UMKM ini terletak di Nagoya Hill, Last Ground, CN070. Bidang dari UMKM ini, dia menjual sejenis aksesoris-aksesoris dari smartphone, seperti contohnya powerbank, casing, kabel data, adapter, semua yang mengenai aksesoris dari HP ini dijual di UMKM ini. Oke, untuk selanjutnya ini, flower of service dari UMKM ini diperoleh dari dua segi. Yang pertama itu developing service product and brand. Maksud dari developing service product and brand ini dengan pengembangan service product dan pengembangan dari brand tersendirinya. Dan yang kedua itu distributing service through physical and electronic channel. Maksud dari segi ini adalah pendistribusian pelayanan melalui media fisik dan elektronik. The business flower of service terdapat 8 bagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 bagian terlebih dahulu, di mana 2 bagian tersebut menjadi salah satu bahan presentasi saya. Yang pertama yaitu bagian informasi. Bagian informasi yang terdapat pada UMKM ini menyediakan informasi waktu operasional yang buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Dan toko tersebut buka juga setiap hari. Nah, bukan hanya informasi waktu operasional aja, tetapi menyediakan informasi harga produk kisaran dari 30.000 sampai sekian. Nah, yang kedua ialah bagian order taking, di mana pengorderan barang dan pengambilan barang hanya di tempat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari flower service lainnya, yaitu billing dan payment. Yang pertama, billing. Billing atau sistem penagihan pada UMKM yang kami analisa ini cukup sederhana, yaitu menggunakan nota penjualan, di mana penjual cukup menuliskan daftar barang beserta harganya dan total biaya yang harus ditagihkan kepada si customer tersebut. Namun terkadang UMKM ini tidak menggunakan nota penjualan sama sekali, tetapi cukup mentotalkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh si customer dan menagihkannya secara verbal atau lisan kepada customer tersebut. Yang kedua, payment atau sistem pembayaran. Payment pada UMKM kami ini yaitu menggunakan sistem pembayaran secara langsung, di mana customer diberi 3 opsi pembayaran, yaitu yang pertama menggunakan cash, yang kedua menggunakan kartu kredit, dan yang ketiga yaitu menggunakan kartu debit. Di dalam konsultasi ini, UMKM kelompok kami melayani adanya sebuah konsultasi, di mana konsultasi tersebut berupa latihan. Dan di sini kami juga mengajari cara menggunakan produk yang dijual dalam UMKM tersebut dengan sopan dan baik.
Dan untuk hospitality, UMKM kelompok kami juga dapat memberikan pelayanan secara khusus kepada pelanggan, yaitu adanya fasilitas seperti menyediakan sebuah tempat duduk untuk pelanggan, di mana pelanggan dapat merasa lebih nyaman ketika sedang bertanya-tanya tentang produk yang disediakan oleh UMKM kami, serta adanya penyediaan air minum, di mana bisa dikonsumsi oleh pelanggan yang sedang bertanya, agar bisa meredakan kehausan dan merasa nyaman. Saya hari ini akan menjelaskan flower of service di UMKM saya mengenai safekeeping dan exceptions. Yang pertama, safekeeping. Safekeeping di UMKM kami ini menyediakan pengamanan berupa packaging, di mana setelah barang dibeli konsumen atau di package terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada konsumen. Jadi UMKM kami kan semuanya ketika mau dijual itu dibuka dulu packagingnya. Setelah konsumen itu mau beli, ketika itu ada stok baru, maka kita akan memberinya stok baru. Jika tidak ada, maka kami akan mempackagingnya balik ke dalam kotaknya tersebut. Selanjutnya yaitu exceptions. Yang pertama, kita juga menyediakan layanan komunikasi khusus seperti komplain, rekomendasi produk, dan saran lainnya untuk kepuasan konsumen. Jadi kadang ada konsumen yang datang dan ingin membeli kabel tapi tidak tahu kabel mana yang bagus, dan kabel ori terlalu mahal, jadi ya dipilih setengah-setengah, dan tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga, tapi kualitasnya bagus. Kita juga dapat memberikan saran tersebut dan rekomendasi produk tersebut. Jika ada konsumen yang ingin komplain, kami juga menerima dan kita juga memberikan garansi. Selain itu, kami juga menyediakan komunikasi khusus jika ada yang mau mengklaim garansi ataupun tentang masalah produk yang dibeli, itu bisa langsung datang dan biasa langsung kami ganti dengan yang baru jika itu dari awal sudah rusak. Yang terakhir, UMKM ini menyediakan layanan restitusi atau layanan berupa kompensasi ataupun pengembalian uang jika terjadi pada masalah produk yang dibeli oleh konsumen. Jadi, contoh setelah konsumen kami membeli power bank dan setelah dipakai 2 hari dan ternyata rusak, dia tidak mau diganti dengan produknya itu kembali karena tidak percaya atau apa, kami dapat merefund full harga pembelian tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, jadi berdasarkan UMKM yang kami ambil, kelompok kami menganalisis dan memandang bahwa ada beberapa masalah yang terdapat dalam UMKM ini. Seperti yang pertama, ada perdagangannya yang masih offline dan sama sekali belum menyentuh ke online. Dan yang kedua itu ada pendapatan UMKM ini berasal dari turis. Bisa dikatakan pendapatan utamanya adalah dari turis. Lalu yang ketiga itu pada saat sekarang adalah pandemi COVID-19. Sehingga turis di Kota Batam itu menurun, sehingga mengakibatkan pendapatan pada UMKM yang kami ambil ini menjadi turun. Lalu yang keempat itu adalah produk dari UMKM kami mengikuti tren. Contohnya seperti UMKM yang kami ambil kan menjual produk seperti aksesoris handphone. Nah, aksesoris itu akan laku apabila handphone itu sedang tren. Jadi kalau udah nggak tren, produk aksesoris itu akan kurang. Lalu yang kelima itu ada persaingan ketat di dalam pasar. Wilayah di sekitar UMKM juga menjual barang yang sama, yaitu aksesoris smartphone, bahkan mungkin juga bisa lebih baik servisnya dan lain-lain, sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Jadi solusi yang kami tawarkan untuk masalah UMKM tersebut adalah kami membuat UMKM ini masuk ke dalam online, yaitu membuatkan akun atau platform agar UMKM ini dapat berjualan online. Akun-akun yang kami buatkan adalah Shopee, Instagram, dan Facebook. Nama akun dari Instagram, Facebook, dan Shopee itu sama, yaitu Waktu Smartphone Aksesoris. Jadi kami akan memberikan solusi kepada UMKM Waktu Smartphone Aksesoris terhadap permasalahan yang mereka hadapi, yaitu persaingan cukup ketat, dan kami memutuskan untuk membuat UMKM Smartphone Aksesoris ini untuk menjadi go online, yang dimana belanja online pada saat ini semakin ramai, apalagi pada saat pandemi seperti ini, yang dimana masyarakat harus berada di rumah daripada harus keluar. Jadi belanja online lah salah satu cara yang tepat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang
pengertian activity diagram dulu. Apa sih activity diagram? Activity diagram itu adalah sebuah aliran kerja atau aktivitas yang dimana sistem itu akan menjalankan. Jadi sistem akan menampilkan aktivitas atau mengelompokkan aktivitas dari awal sampai akhir. Dan apa sih fungsi activity diagram nih? Fungsi activity diagram ini akan menampilkan proses pengerjaan aktivitas atau aliran kerja dari awal sampai akhir dan mempermudah kita untuk memahami cara proses aliran kerja tersebut. Jadi di sini jika kalian bisa lihat PPT di sini itu sudah ada activity diagram UMKM waktu smartphone online yang akan kami buat di Shopee. Jadi itu sudah kami bagi, sudah kami kelompokkan, ada 3, yaitu adalah pelanggan, ada sistem, dan database. Jadi pelanggan itu of course itu adalah konsumen. Sistem itu akan menghubungkan antara konsumen dengan aplikasi Shopee tersebut, dan database adalah tempat di mana semua barang-barang Shopee atau semua barang-barang UMKM tersebut akan disimpan, dan data-data pelanggan atau konsumen juga disimpan di situ. Jadi pertama itu adalah pelanggan. Pelanggan akan membuka aplikasi Shopee tersebut dan sistem akan request access, yang dimana sistem itu akan melihat apakah konsumen ini sudah sign up Shopee atau belum. Jika belum, sistem akan merekomendasikan si pelanggan atau konsumen untuk sign up terlebih dahulu jika ingin membeli barang tersebut. Dan database akan mengeksekusi, yang dimana database akan mengecek apakah pelanggan ini sudah sign up atau belum. Jika sudah sign up, maka data akan langsung otomatis terbuka. Jadi yang kedua itulah sistem akan menampilkan list-list barang secara random atau secara rekomendasi di homepage-nya Shopee. Terus si pelanggan atau konsumen, mereka akan mencari produk yang ada di atas. Biasa di aplikasi Shopee ada di atas ada tanda search. Jadi mereka akan mengklik tersebut dan mereka akan men-search mungkin barang yang ingin mereka inginkan. Dan saat mereka mengetik search tersebut, maka sistem akan memproses aktivitas yang dijalankan oleh pelanggan tersebut. Database akan mencari list-list barang yang mungkin berkaitan dengan search atau pencarian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Jika sudah tereksekusi, sistem akan menampilkan produk tersebut mungkin dari A sampai Z. Terus pelanggan atau konsumen, mereka akan memilih produk yang mereka inginkan. Dan jika pelanggan sudah memilih produk yang mereka inginkan, maka sistem akan memproses lagi. Sistem akan memproses barang yang dipilih oleh konsumen tersebut. Jadi sistem akan memberikan data kepada database. Nah, database akan mengeksekusi produk tersebut. Apa produk itu? Tipe apa? Dan jika sudah tereksekusi, maka sistem akan menampilkan produk tersebut lagi secara lebih rinci, dan pelanggan atau konsumen mereka akan memilih atau memesan produk tersebut. Dan setelah mereka memesan produk tersebut, maka sistem akan memproses lagi dan database akan mengeksekusi. Dan yang terakhirlah, sebelum memesan, maka pelanggan atau konsumen mereka harus mengisi data-data pemesanan terlebih dahulu, mungkin seperti alamat rumah, kode pos, tempat kota atau mereka tinggali, dan lain-lain sebagainya. Maka sistem akan memproses bagian tersebut. Database akan menyimpan data tersebut. Database akan menyimpan data alamat pelanggan, konsumen, dan barang yang konsumen pesan. Jadi seperti itulah activity diagram UMKM waktu smartphone di Shopee. Oke, selanjutnya adalah e-banner yang telah kami buat untuk UMKM binaan kami yang bernama Waktu Smartphone Accessories. E-banner ini digambarkan sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh UMKM ini, seperti persaingan yang ketat dan perdagangan UMKM-nya yang hanya bersifat offline. Solusi yang digambarkan oleh e-banner ini yang pertama itu logo ataupun brand untuk UMKM ini, yang menggambarkan keunikan tersendiri dari UMKM waktu smartphone aksesoris. Tujuannya adalah agar masyarakat mudah tertarik untuk membeli produk UMKM ini, serta dapat mengingat produk UMKM ini ataupun UMKM ini secara keseluruhan karena memiliki keunikannya tersendiri. Solusi yang kedua adalah menciptakan media yang baru untuk UMKM waktu smartphone aksesoris agar dapat berdagang secara online. Medianya yaitu Shopee, Facebook, dan Instagram. Cara mengaksesnya adalah sangat mudah, yaitu dengan mencari kata kunci waktu smartphone aksesoris, maka teman-teman semua sudah dapat menemukan akun UMKM waktu smartphone aksesoris beserta produk-produk yang dijual oleh UMKM ini. Solusi yang ketiga adalah Moto. Bagi teman-teman semua yang ingin mencari aksesoris handphone kalian masing-masing, maka waktu smartphone aksesoris adalah tempatnya. Karena motonya adalah Your satisfaction is our happiness because we provide a wide range of smartphone accessories just for you. Semoga dengan e-banner yang telah kami buat untuk UMKM waktu smartphone aksesoris ini bisa mampu meningkatkan penjualan UMKM ini, serta memperluas jangkauan konsumen dari UMKM ini di kota Batam, bahkan sampai keluar kota Batam sekalipun.
Baiklah, sekian presentasi kami mengenai proyek ujian tengah semester dari mata kuliah Pemasaran Jasa dan Sistem Informasi Manajemen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga atas kesalahan kata yang terjadi pada penyampaian presentasi ini. Semoga kita semua dapat meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya bagi kami di Kota Batam ini. Sampai jumpa, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. See you!